Shalom, puji Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini saya mau berbagi kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya beri judul Kuasa dari Pengampunan. Firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 23 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Sehingga 7 dokter ahli yang menangani saya mengatakan bahwa saya tidak dapat diselamatkan lagi. Nah, di saat kehidupan saya berada di ujung tanduk, keluarga saya saat itu marah dengan keadaan yang saya alami, karena waktu itu kejadiannya adalah saya ditabrak oleh angkutan umum. Dan sopir itu dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar bahwa sopir dimasukkan ke dalam penjara, tiba-tiba hati saya saat itu, entah kenapa saya ingin mengampuni dia. Dan saat itu saya beritahukan kepada orang tua saya dan keluarga saya yang lain bahwa saya mengampuni sopir itu. Jadi saat ini saya minta supaya sopir itu dikeluarkan dari penjara, dibebaskan dari penjara. Awalnya keluarga saya juga tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, tetapi karena melihat keadaan saya yang berada di ujung tanduk, akhirnya mereka juga berpikir bahwa inilah permintaan terakhir saya, sehingga mereka meluluskan apa yang menjadi keinginan saya. Dan singkat cerita, sopir itu yang menabrak saya dibebaskan dari penjara. Kemudian saya dimasukkan ke satu ruang isolasi, satu ruang kamar, karena di seluruh pori-pori saya itu tiap hari keluar nanah. Dan HB sisa 2 pada saat itu. Kaki kiri saya itu patah tubuh, dan kaki kanan juga patah. Mohon maaf, dubur juga robek. Jadi memang sangat parah keadaannya. Saya dimasukkan ke ruang isolasi untuk, menurut dokter, hanya untuk menunggu saja, karena sudah tidak ada lagi tindakan yang bisa dilakukan. Jadi kasarnya ya hanya untuk menunggu saja kematian. Tetapi setelah saya melepaskan pengampunan kepada sopir yang menabrak saya, di situ saya merasakan ada kedamaian dalam hati saya. Yang tadinya saya ada ketakutan, sehingga saya pada saat saya sebelum mengampuni, saya mengalami ketakutan, sehingga saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong ampuni saya, ampuni semua kesalahan saya. Seperti itu yang selalu saya berdoa. Tapi setelah saya melepaskan pengampunan kepada sopir ini, di situ saya bisa mengucap syukur. Dalam keadaan kondisi saya seperti itu, saya mampu untuk mengucap syukur. 2 minggu kemudian, datanglah seorang dokter yang menjenguk saya, yang melihat keadaan saya, dan dokter itu berkata, fisik kamu cukup kuat, sehingga kamu bisa bertahan. Sementara keadaan seperti ini, jarang orang yang bisa bertahan. Dan dokter itu akhirnya memutuskan untuk mengobati saya, untuk melakukan tindakan terhadap saya. Jadi singkat cerita, mereka melakukan tindakan pada saya, dan saya menjalani operasi 23 kali. Operasi besar, tidak dihitung operasi kecil, dan saya potong usus 4 kali. Dan singkat cerita, akhirnya pada saat di rumah sakit memang saya tidak mengalami kesembuhan. Jadi hanya mengadakan tindakan untuk menjahit ya luka, kaki yang robek, menjahit dubur yang robek dan sebagainya.
Dan saya setelah itu, saya dan keluarga selama kami sudah ada berada di rumah sakit sudah setahun, akhirnya kami minta keluar dari rumah sakit. Dan setiba di rumah, saya diobat di rumah, berobat, ada mantri yang datang ke rumah. Dan anehnya di situ saya perlahan-lahan, hari demi hari, akhirnya saya mengalami kesembuhan. Bahkan dokter pun waktu itu sangat heran, kok saya bisa sembuh. Dan bahkan kaki saya yang sudah lumpuh, yang sudah tidak bisa lagi berjalan selama 2 tahun, itu akhirnya kembali bisa normal dan bisa berjalan kembali. Ya puji Tuhan. Itulah salah satu kuasa dari kalau kita mau melepaskan pengampunan. Kejadian yang kedua, yaitu saya mau bercerita tentang seorang sahabat saya. Jadi pada saat saya dan istri, selalu kami ada mesbah keluarga di pagi hari. Jadi kami ada mesbah doa, kami bangun mesbah keluarga. Saat kami menyembah, di situ Tuhan menunjukkan teman saya untuk kami datang kunjungi dan kami menolong. Selesai kami doa, kami langsung bertindak, kami mengunjungi teman saya. Dan ternyata teman saya itu sudah mau mengingkari imannya. Dia sudah tidak mau lagi ke gereja, dia sudah tidak mau lagi berdoa, karena dia membenci keluarganya. Dan saat kami bujuk untuk berdoa bersama kami, dia tidak mau awalnya, tapi setelah terus kami bujuk, akhirnya dia mau berdoa. Dan saat kami berdoa bersama, Roh Kudus menunjukkan bahwa dia harus mengampuni keluarganya. Saat kami katakan, saya dan istri saya mengatakan bahwa saudara harus mengampuni keluarga saudara, saat itu dia ngamuk. Dia tidak mau mengampuni keluarganya. Dia katakan bahwa keluarganya itu sangat keterlaluan, menjadikan mereka itu memperlakukan mereka itu seperti binatang, seperti begitu bahasanya. Tapi di situ kami jelaskan, kami katakan bahwa harus mengampuni. Dan dia pun berkata bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Kenapa dia katakan bahwa Tuhan tidak ada? Dia katakan bahwa kalau Tuhan ada, kenapa kami hidup menderita, kami susah mencari uang, kami banting tulang dari pagi sampai malam, tapi sepertinya kehidupan kami ini sangat susah, tidak memiliki uang, tidak memiliki tempat tinggal dan sebagainya. Tapi singkat cerita setelah kami jelaskan bahwa yang kami tahu bahwa saudara disuruh Tuhan untuk mengampuni, dan akhirnya puji Tuhan dia mau mengampuni saudaranya itu. Setelah dia mengampuni saudaranya, kami berpisah, dan beberapa bulan kemudian kami mendengar kabar bahwa kehidupannya sudah baik, keuangannya sudah baik, apa yang selama ini dia doakan semuanya itu terbuka jalan untuk hal-hal yang menjadi kesulitannya. Bapak Ibu Saudara, begitupun dengan saya. Semua apa yang saya doakan pada saat saya sakit yang lalu, pada saat kecelakaan itu, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya juga mau membangun tempat ibadah, membangun gereja, saya juga mau melayani Tuhan, dan saya mau juga melakukan banyak hal. Puji Tuhan, setelah saya melepaskan pengampunan, semua hal-hal yang saya doakan itu semua terwujud. Setelah 23 tahun berlalu ini, saya merasakan semua hal yang saya doakan itu semua terlaksana. Nah itulah tadi sehingga saya ingin sekali berbagi kesaksian kepada saudara semua. Jika saudara ada kepahitan, ada amarah, atau ada dilukai hatinya, ampunilah. Lakukanlah perintah Allah. Kita harus taat kepada perintah Allah. Dan percayalah bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, maka hati kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni, justru kita yang rugi. Dan pintu-pintu berkat juga tertutup untuk kita. Dan saya percaya, kalau saudara mengampuni, maka apa yang saya alami juga, semua doa-doa saya, pintu-pintu berkat semua hal yang baik itu terjadi
di dalam kehidupan saudara. Sama terjadi juga dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.